Buat kamu yang merasa punya masalah dengan berat badan dan sudah berusaha melakukan berbagai macam jenis diet tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan. Di sini saya akan share 3 makanan yang tidak bisa bikin kamu gemuk. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, sesuai janji saya akan share 3 makanan yang tidak bisa bikin kamu gemuk. Ya, tentunya video ini saya tujukan untuk orang-orang yang punya masalah kegemukan, ya, atau masalah berat badan. Nah, meskipun memang masalah orang berat badan itu tidak hanya gemuk ya, banyak juga pasien-pasien saya itu yang ingin menambah berat badan. Tapi memang kalau kita compare, lebih banyak yang ingin menurunkan. Karena itu, saya akan share dulu di sini mengenai makanan yang tidak bisa bikin kamu gemuk. Tapi buat Sobat Sehat mungkin yang, Dok, yang bisa menambah berat badan, Dok, mungkin saya bisa di kolom komen, nanti next akan saya bahas ya, untuk yang perlu menambah berat badan itu dengan sehat tentunya. Oke, jadi kita perlu untuk melihat dulu masalah gemuk ya, masalah kegemukan itu selama ini banyak orang itu mindsetnya seperti apa sih? Kenapa bisa orang itu gemuk? Nah, itu dulu. Ini yang perlu kita jelaskan kenapa banyak orang berpikir gemuk ini menjadi suatu masalah. Yang pertama, gemuk ini selalu dikaitkan dengan orang yang banyak makan penyebabnya. Kemudian karena kurang gerak. Nah, yang ketiga, biasanya orang gemuk itu karena metabolismenya katanya udah menurun, Dok. Udah mulai usia nih, udah masuk ke usia kepala 3, kepala 4, metabolisme menurun. Makanya lebih gampang gemuk. Atau yang paling parah nih, yang paling parah adalah bilangnya gini, ya ini karena genetik, Dok, udah keturunan. Ini yang paling parah nih, karena apa? Biasanya ini orang udah hopeless, itu udah mencoba berbagai macam cara, tapi nggak mendapatkan hasilnya, makanya bilangnya seperti itu. Di poin pertama dan kedua mengenai banyak makan, kurang gerak, ini ada suatu hubungan yang selama ini mungkin Sobat Sehat juga sering dengar. Adalah apa? Ini karena dikatakan terjadi surplus kalori. Yes. Jadi kalau mungkin Sobat Sehat menonton atau menyimak sosial media zaman now, segala sesuatunya itu diarahkan ke masalah surplus kalori dan defisit kalori dan maintenance kalori. Ini yang menentukan berat badan kita. Apakah memang betul seperti itu? Ya. Faktanya, gemuk itu terjadi karena suatu akibat. Ya, jadi gemuk sendiri ini bukan suatu penyakit sebetulnya, bukan suatu masalah utamanya. Tapi terjadi karena apa? Karena ada penyebab yang lain. Karena akar masalah yang lain. Jadi gemuk ini adalah akibat atau manifestasi dari apa? Dari gangguan metabolisme. Dan metabolisme itu urusannya bukan cuma sekedar berat badan. Ada di dalamnya ada hormonal, ada di dalamnya ada enzim, neurotransmitter, gangguan syaraf, dan lain-lain kalau kita bicara mengenai gangguan metabolisme ya. Dan salah satu yang paling besar itu terjadi karena apa? Karena pola makan yang kurang baik ya. Jadi ini adalah salah satu kontributor gangguan metabolisme yang sangat besar yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat kita. Makanya kenapa saya akan bahas mengenai pola makannya dulu di sini, yang paling penting untuk kita perhatikan. Lalu apa aja, Dok, 3 jenis makanan yang cocok atau yang baik dikonsumsi untuk orang-orang yang mungkin ingin menurunkan berat badan, atau paling tidak jangan tambah gemuk deh, Dok. Itu ya. Oke, di sini saya akan share 3 jenis makanan ya. Jadi bukan 3 makanannya, tapi jenis makanannya. Karena kalau kita mau bicara mengenai makanan ini kan banyak sekali jenisnya.
Banyak sekali tipenya maksud saya. Kita mau bicara menu-menu makanan banyak sekali. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sayuran hijau. Yes. Mungkin kenapa saya bicara sayuran hijau? Kenapa tidak sayuran saja? Gitu. Karena sayuran itu banyak sekali jenisnya dan banyak orang yang mengkategorikan seperti kentang, jagung itu juga dianggap suatu sayur. Ya. Jadi di sini saya akan spesifikkan, saya akan kerucutkan menjadi sayuran hijau. Dan di samping itu selain banyak terjadi salah pengelompokan, sayuran hijau juga punya banyak juga manfaat-manfaat ya. Jadi di sini contoh sayuran hijau itu apa? Bayam, brokoli, sawi, kemudian kale dan lain-lain, kangkung juga itu. Nah, kenapa sayuran hijau? Sayuran hijau itu punya kandungan kalium yang tinggi, di mana saya sudah katakan berulang kali, kebutuhan kalium dalam tubuh kita sehari itu 4.700 mg. Dan kita sulit sekali dapatkan kalau kita kurang konsumsi sayuran hijau again. Nah, jadi saya akan sangat rekomendasikan lebih banyak kita konsumsi sayuran hijau. Bukan berarti kita nggak boleh konsumsi sayuran-sayuran seperti tomat, kemudian kubis, boleh ya. Tapi yang lebih diutamakan komposisinya itu lebih banyak sayuran hijau. Selain kalium, apalagi magnesium. Ini juga jadi salah satu sumber dari sayuran hijau. Ya, magnesium ini juga terlibat di banyak sekali enzim dalam tubuh kita. Kemudian juga bisa membantu kita tidur lebih pulas dan lain-lain. Kemudian folat, ya folat itu juga berasal dari bahasa Yunani juga, jadi itu berasal dari sayuran hijau, warna hijau sayur. Ya, klorofil juga dari hijau daun juga punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan pencernaan kita. Kemudian juga kaya akan vitamin C. Nah, di mana di sini vitamin C-nya adalah vitamin C yang kompleks, bukan vitamin C sintetis yang kita mungkin bisa dapatkan di minimarket, di apotek dan lain-lain. Vitamin C yang terkandung dalam sayuran hijau ini punya kandungan vitamin C yang kompleks dan punya lebih banyak manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Lebih baik penyerapannya dibandingkan vitamin C yang sumbernya itu sintetis atau asam askorbat saja. Ya. Kemudian juga kaya vitamin E, kemudian provitamin A. Kemudian sayuran hijau ini juga kaya akan serat larut dan serat tak larut, di mana serat ini adalah prebiotik, bukan probiotik ya. Prebiotik artinya ini makanan dari bakteri yang ada di pencernaan kita. Kalau kita berikan makanan, bakteri ini akan menghasilkan suatu produk yang namanya adalah short chain fatty acid, SCFA ini. Artinya apa? Ini short chain fatty acid ini adalah asam lemak rantai pendek yang juga punya banyak sekali manfaat untuk metabolisme kita, untuk menstabilkan gula darah, untuk menurunkan kolesterol ya. Meskipun tidak semua kolesterol perlu diturunkan, tapi kalau terlalu tinggi memang perlu untuk diseimbangkan. Dan salah satunya kita bisa dapatkan dari produk bakteri kita ya. Jadi yang dihasilkan dari bakteri kita yang disebut short chain fatty acid ini, asam lemak rantai pendek. Selain itu tentunya semua orang juga udah tahu kalau sayuran hijau itu sangat rendah kalori ya. Jadi mau bagaimanapun bayam, brokoli, apapun ya maksud saya, apapun bayam, brokoli, sawi itu notabene mereka semuanya rendah kalori. Kelompok makanan yang kedua apa dok? Adalah jamur. Yes. Jamur, Indonesia ini kan kaya banget nih sama jenis jamur-jamuran. Mulai dari jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, jamur shiitake, jamur enoki, jamur shimeji, dan lain-lain. Semua jenis jamur ini rata-rata mereka semuanya punya kandungan vitamin D yang tinggi. Kemudian juga vitamin B2, B3, B5, ya B kompleks lah intinya gitu. Dimana vitamin B ini juga perannya sangat besar untuk metabolisme kita. Vitamin D udah tau lah ya, udah saya jelaskan berulang kali. Vitamin D ini juga sangat-sangat penting untuk imunitas kita, untuk kesehatan tulang kita ya. Bahkan untuk orang-orang yang punya masalah sindrom metabolik, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Vitamin D ini peranannya sangat vital ya. Kemudian juga sumber selenium, sumber ergothionin, beta glucans ya. Jadi ini untuk menseimbangkan kolesterol kita, untuk menjaga kesehatan tiroid kita juga. Dan tentunya jamur ini juga tinggi serat juga ya. Jadi bukan cuma sayuran hijau, jamur pun juga mengandung serat. Dan tentunya ini juga rendah kalori, cocok untuk kalian yang memang concernnya juga untuk menjaga keseimbangan kalori dalam tubuh kalian, asupan kalori dalam tubuh kalian. Dan yang ketiga, kelompok makanannya adalah ikan laut. Yes, ikan laut. Nah, tentunya kalau di Indonesia dapatnya very easy, right?
ya. Dan juga banyak ikan laut juga harganya juga nggak mahal kok. Ya, kalau kita dapatkan ikan laut yang lokal ya. Contohnya seperti tuna, kemudian sardin, kemudian makarel, kemudian bawal, kerapu, dan lain-lain. Ikan-ikan laut sebetulnya kita bisa dapatkan di pasar tradisional dengan harga yang tidak mahal, terjangkau juga, dan tentunya sehat. Ya. Kenapa sehat, Dok? Karena ikan laut ini tinggi omega 3 dan omega 3-nya ini jenisnya adalah omega 3 yang EPA dan DHA. Dua-duanya ini punya manfaat besar sekali untuk kesehatan kardiovaskuler kita, untuk kesehatan otak kita, juga baik untuk kesehatan otak anak juga, pertumbuh kembangan anak. It's very very good. Jadi bukan omega 3, berbeda dengan omega 3 yang kita dapatkan dari biji-bijian, kacang-kacangan. Itu penyerapannya tidak sebaik omega 3 yang kita dapatkan dari ikan laut. Kemudian juga tinggi protein tentunya ya. Kemudian juga rendah lemak jenuh, meskipun tidak semua lemak jenuh itu tidak baik. Tapi monounsaturated fat atau lemak tak jenuh yang kita dapatkan dari ikan itu punya banyak sekali manfaat kesehatan juga untuk tubuh kita ya. Nah, tapi kan kalorinya lumayan tinggi, Dok, kalau ikan ya, karena kan juga tinggi protein. Well, masalahnya gini, kalau kita hanya concern pada semuanya rendah kalori, tubuh kita kan juga butuh asupan kalori. Bedanya tubuh kita itu membutuhkan asupan kalori dari sumber yang tepat. Kalau kita dapatkan dari sumber yang baik, contohnya salah satunya adalah ikan laut ini yang tinggi protein, kita juga akan memberikan kita sinyal yang baik ke otak kita. Karena yang memberikan kita rasa kenyang itu kan hormon, ya, hormon peptide Y, ya, itu salah satunya. Kemudian hormon leptin itu. Kalau kita memakan yang tinggi protein yang baik ya, dengan protein ikan ini, tubuh kita akan mengirimkan sinyal juga. Jadi kita juga tidak bisa atau akan sangat sulit untuk overeating. Itu ketika kita makan dari sumber protein yang baik seperti dari ikan ini. Jadi nggak gampang lapar, kenyangnya pun juga akan lebih enak gitu dibandingkan kita makan makanan yang asal aja, yang penting kita asal cukupin kebutuhan kalori kita ya. Dan yang terakhir, ikan laut ini juga punya vitamin D juga, di mana vitamin D tadi saya katakan juga sangat penting. Vitamin B12, this is very very important as well. Kemudian juga selenium dan zinc. Ya, jadi kita dapatkan makronya, protein, kita juga dapatkan mikronutrisinya dari vitamin D, B12 dan lain-lain ini. Nah, tapi masalahnya gini, apa sekarang yang perlu diperhatikan? Nah, karena again yang namanya kalau kita sumber yang baik aja ini belum cukup ya untuk memberikan kita manfaat kesehatan yang optimal. Jadi ada tetap beberapa hal yang perlu kamu perhatikan kalau sudah memilih sumber yang tepat nih, 3 makanan yang disarankan Dr. Hans. Yang pertama adalah frekuensi makan. Nah, saya selalu katakan berulang kali, jangan terlalu sering makan. Ya, kurangilah frekuensi makannya. Dan ini termasuk ngemilnya ya. Jadi ketika saya bilang frekuensi makan ini bukan cuma makan besar. Saya makan besar cuma 1 kali, Dok, tapi saya sehari ngemil 4 kali ya, sama aja. Ya, jadi frekuensi makan overall ini perlu kalian perhatikan. Dan kalau kalian makan dari sumber yang tepat, itu bisa membantu kalian untuk mengurangi frekuensi makan. Jadi, makanlah saat lapar dan berhentilah saat kenyang. Ya, karena kalau kalian makan saat kalian tidak lapar, justru kalian akan semakin sering lapar. Ya, ketika kalian tidak kenyang, ya, tentunya saat kenyang ini bukan benar-benar full sampai begah ya, tapi at least 80% lah. Itu kalian kenyang sekitar 80% itu oke. Ya, jadi supaya kalian juga tidak punya rasa lapar terus-menerus, ingin makan terus-menerus ya. Yang kedua, proses pengolahan. Tentunya ini juga sangat penting ya. Yang paling simpel adalah jangan melalui proses deep fried atau penggorengan dengan minyak yang banyak itu. Kalau tumis ya, atau mungkin saute, atau mungkin dengan air fryer, tapi juga itu juga bagaimana menggunakan air fryer itu juga penting ya. Mungkin seingat saya sudah pernah saya bahas ya, mungkin bisa cek di beberapa video sebelumnya saya pernah bahas mengenai air fryer. Kemudian juga mengenai penambahan bumbu. Nah, ini juga penting banget nih ya. Jadi hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah penambahan bumbu. Mungkin prosesnya udah oke ya, kemudian frekuensi makannya udah oke, tapi bumbu atau saus ya, sekarang kalau kita mau temukan bumbu saus itu banyak sekali, bumbu instan, saus instan, kemudian juga yang saus-saus botolan, dressing salad dan lain-lain, semuanya itu banyak sekali kandungan-kandungan yang tidak baik untuk kesehatan. Ya, jadi ini juga perlu kalian perhatikan, pemilihan bumbu, pemilihan saus itu very very important ya. Dan yang terakhir ya,
last but not least, kalau kita bicara mengenai gemuk atau kurus, itu memang tidak menentukan kesehatan. Nah, jadi di sini memang jangan berpikir kalau saya anti orang-orang yang pokoknya orang harus kurus, nggak boleh gemuk gitu. Ya, memang gemuk ini salah satu faktor risiko, banyak sekali masalah-masalah kesehatan karena fat yang di dalam tubuh kita itu juga punya sifat peradangan, bikin radang. Ya, fat di dalam tubuh kita itu. Makanya memang untuk orang-orang yang gemuk itu punya faktor risiko lebih tinggi terkena masalah-masalah metabolik. Tapi sebaliknya kita nggak bisa bicara bahwa orang kurus pasti sehat. Ya, belum tentu juga. Banyak sekali pasien-pasien saya juga kurus, juga punya masalah kolesterolnya tinggi, punya masalah asam urat dan lain-lain. Karena apa? Karena memang gemuk dan kurus itu tidak menentukan kesehatan seseorang. Jadi yang perlu kita cek yang pertama adalah level energinya. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Apakah kita mudah merasa lelah, mudah merasa mengantuk ketika makan, setelah makan, kemudian apakah kita itu susah untuk fokus, susah konsentrasi. Level energi itu perlu kita perhatikan, bukan cuma sekedar gemuk atau kurus. Dan yang paling penting juga adalah cek lab secara rutin ya, karena kesehatan itu bukan pakai perasaan tapi pakai pemeriksaan. Semoga ini bisa bermanfaat buat sobat sehat. Mungkin yang ingin bertanya, ingin sharing juga boleh tulis di kolom komen, apalagi topik-topik yang mungkin ingin sobat sehat untuk bahas. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini sesuai janji saya akan share 3 makanan yang tidak bisa bikin kamu gemuk. Ya, tentunya video ini saya tujukan untuk orang-orang yang punya masalah kegemukan ya, atau masalah berat badan. Lalu apa aja dok 3 jenis makanan yang cocok atau yang baik dikonsumsi untuk orang-orang yang mungkin ingin menurunkan berat badan atau paling tidak jangan tambah gemuk deh dok. Itu ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah sayuran hijau. Yes. Kelompok makanan yang kedua apa dok? Adalah jamur. Yes, jamur. Dan yang ketiga, kelompok makanannya adalah ikan laut. Yes, ikan laut. Nah,